Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putri Nur Hikmah dari kelas IATB 4. Dalam video ini saya memenuhi tugas UAS Ushul Tafsir wal Qawaid. Kemudian langsung saja. Perbedaan tafsir dan takwil. Takwil merupakan Secara istilah, takwil merupakan memalingkan suatu lafal dari makna dohir kepada makna yang tidak dohir atau makna batin, yang juga dikandung pada lafaz tersebut jika kemungkinan makna itu sesuai dengan Al-Quran, kitab, dan sunnah. Kemudian Tafsir merupakan suatu cara untuk memahami isi kandungan Al-Quran. Kata tafsir diambil dari bahasa Arab, yaitu at-tafsiru, yang berasal dari lafaz fasaro, yang artinya menerangkan. Kemudian yang selanjutnya syarat mufasir, yaitu yang pertama akidahnya bersih, dalam artian mengikuti para sahabat dan tabi'in dan tidak menyelewengkan makna-makna dari Al-Quran. Kemudian yang kedua, tidak mengikuti hawa nafsu. Yang selanjutnya, mufasir mengerti usul tafsir, alim dalam ilmu qiraat, ilmu nas mansuh, dan asbab an-nuzul, serta perangkat ilmu tafsir lainnya. Kemudian pandai ilmu riwayah dan dirayah hadis. Kemudian yang selanjutnya mengerti ilmu usul fikih. Kemudian yang selanjutnya mengerti ilmu usuluddin, yaitu ilmu agama, menguasai bahasa Arab dan ilmunya, mempunyai tujuan yang benar. Yang selanjutnya yaitu sejarah singkat perkembangan tafsir. Pada abad kedua sampai ketiga Hijriyah, ilmu tafsir dianggap sangat penting, menyusul mulai banyaknya kaum muslimin yang salah memahami Al-Quran. Kemudian pada abad ke-20, perkembangan tafsir di Indonesia sangat pesat. Pasalnya, di era sebelum abad 20, tafsir tak mendapat perhatian khusus dan justru menjadi materi pelajaran yang tinggi dan berat. Materi yang selanjutnya yaitu metode penafsiran. Metode penafsiran ada 4, yaitu yang pertama metode tahlili atau bisa disebut analitik. Metode penafsiran yang dilakukan dengan memperhatikan runtutan ayat Al-Quran, surat demi surat, dari awal hingga akhir sesuai dengan susunan Al-Quran. Kemudian metode penafsiran yang kedua yaitu metode ijmali. Metode ini dilakukan dengan menafsirkan Al-Quran secara singkat dan global, di mana dengan menjelaskan makna yang dimaksud tiap kalimat dengan bahasa yang ringkas sehingga mudah dipahami. Metode penafsiran yang selanjutnya yaitu metode muqarin. Metode penafsiran ini dengan membandingkan antara ayat-ayat atau ayat dengan hadis atau pendapat para ulama tafsir dengan pendapat lainnya. Kemudian yang terakhir ada metode maudu'i. Metode ini merupakan metode tafsir yang menggunakan tema, yaitu memilih salah satu tema untuk kemudian menghimpun seluruh ayat Al-Quran yang berkaitan dengan tema untuk menafsirkan makna dari tema tersebut. Kemudian metode penafsiran Al-Quran, yaitu yang pertama ada penafsiran Al-Quran dengan Al-Quran, Al-Quran dengan hadis, dan Al-Quran dengan bahasa. Yang selanjutnya mantuk mafhum. Mantuk yaitu paham dari ucapan, sedangkan mafhum itu mengambil pemahaman dari ucapan. Kemudian macam-macam dalalah ya. Yang pertama dalalah ibarah, yaitu perkataan sesuatu yang dapat kita pahami dengan mudah dari apa yang diucapkan. Kemudian ada dalalah isyarah, yaitu petunjuk. Yang ketiga ada dalalah nas, makna yang tidak mengandung makna lain, artinya maknanya jelas gitu. Kemudian yang terakhir ada dalalah iqtidha, di mana pemahaman yang dapat diperoleh dari suatu ayat setelah kita
mengambil penjelasan baik deskripsi maupun satu kalimat. Seperti contohnya, misalkan ada seseorang yang bernama Pak, daftar ujian di mana? Kemudian ada orang yang menjawab, datang saja ke kantor, tanya saja ke kantor. Kemudian tidak memungkinkan untuk bertanya pada kantor, karena kantor bukan seorang yang memberikan jawaban, sehingga kita perlu menyisipkan kata ke orang yang ada di. Jadi kalimat yang seharusnya yaitu tanya saja pada orang yang ada di kantor. Kemudian kurang lebihnya mohon maaf. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.